Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang podcastnya Koh Donditan dengan Bapak Kiai Idrus Romli. Yang dimana Koh Donditan ini masih bertanya tentang terkait masalah habaib. Yang bahwasanya ya Habib ini yang ada di Indonesia ini itu ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman demikian Allah SWT. Jadi banyak klaim-klaim palsu yaitu dari kalangan oknum Habib-Habib Ba'lawi ini yang mereka ini mengklaim ataupun membelokkan sejarah Indonesia ini. Bahwasanya pahlawan-pahlawan itu dari golongan mereka. Bahkan pahlawan Diponegoro itu diklaim dari para Habib Ba'lawi. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, jadi yang saya miriskan sekali ini ya, Bapak Kiai Idrus Romli ini kok bisa-bisanya membela yaitu Ba'lawi. Ya, sudah jelas mereka ini adalah suka membela sejarah dan mereka ini mengaku zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Dan para habaib ini juga boleh dikatakan saya pernah menonton sebuah video menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia ini dalam merebut kemerdekaan itu saja. Ya, itu banyak ya mereka yang berperan penting di dalam merebut kemerdekaan. Dan ini lagi kan ada narasi-narasi habaib itu imigran Yaman. Yang imigran itu kan datuknya dulu. Dan datuknya dulu ke sini kan gak bawa istri, istrinya orang sini. Oh, Artinya mereka sudah pribumi sebenarnya. Masih disuruh pulang ke Yaman. Banyak yang nggak bisa bahasa Arab dan nggak tahu di Yaman sebelah mana rumahnya. Suruh pulang atau kemana pulangnya? Iya, dan terus mereka rata-rata saya kenal para habaib. Ada yang neneknya Cina, bagian Habib pimpinan Robitoh itu. Nenek saya ini Cina mualaf kiai. Terus satunya Jawa, satunya Sunda. Pokoknya mana-mana masih dibilang imigran Arab, sudah pribumi mereka. Saya sebenarnya juga gimana ya kalau mau menjawab orang-orang yang mempermasalahkan hal seperti itu ya. Saya sendiri dari keluarga Cina, dari keluarga Tiongkok. Tapi saya lahir di Indonesia sebagai orang yang punya ras Cina. Kan saya nggak bisa milih sebelum saya lahir ya, Satya? Iya. Saya nggak bisa pesan, saya mau lahir jadi orang Cina, saya mau lahir jadi orang Arab, atau saya mau lahir jadi orang Eropa. Kan kita nggak bisa milih. Iya. Semuanya sudah kodorullah kan. Nah, terus kenapa kita yang nggak bisa milih, terus kita bisa mau menentukan ras orang lain, mau menentukan istilahnya nasabnya orang lain harus batal atau tidak? Gimana? Nah, ini sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Haji Wada. Iya. Kamu ini anak cucu Adam semua. Ini sebenarnya kan apa namanya? Ini merupakan deklarasi dari Rasulullah. Kalau Islam itu melarang menghidupkan kebencian berdasarkan ras, melarang. Betul. Saya, Ustaz, kalau saya nggak baca khutbah Nabi yang Haji Wada itu, mungkin saya nggak masuk Islam. Serius, Ustaz. Kenapa? Salah satunya itu. Kenapa saya sampai hari menerima Islam sebagai agama yang memang agama yang diperuntukkan bagi semua manusia, semua ras, semua suku. Karena itu tadi, karena orang Arab tidak lebih baik dari orang Ajam atau orang non Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab kecuali takwanya. Itu yang menjadikan saya menerima Islam, Ustaz. Nah, ini berarti artinya Islam itu kan adil. Iya. Menilai seseorang dengan kualitas ketakwaan, bukan berdasarkan ras. Betul. Jadi Sangat Islam ini disayangkan, sangat sudah menutup sebenarnya. Membenci berdasarkan ras sudah menutup. Nggak boleh seperti itu. Saya nggak bisa milih lahir jadi orang Cina di Indonesia. Gimana cara saya milih? Ya kan? Ustaz juga nggak bisa milih kan lahir jadi orang Jawa Timur kan? Iya, nggak bisa milih. Begitu semua juga manusia gitu loh. Yang diperintahkan buat kita kan hanya saling mengenal, bukan saling merendahkan. Iya, dan itu tuntunan Al-Quran kan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau saya tangkap ya, Bapak Kiai Idrus Romli ini benar-benar mukibinnya ya Ba'lawi, benar-benar ya teman-teman. Orang-orang yang disebut oleh Ba'lawi ini kan selalu meninggikan nasab mereka ya. Jadi mereka ini kalau ceramah itu selalu kakek saya, lalu kemudian meninggikan tarim, apa namanya itu, banyak walinya, selalu gitu ya. Tapi dia tidak sadar ya, kenapa? Kenapa orang-orang yang disebut Habib Ba'lawi ini tidak sadar apa ya? Mereka itu tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, tapi mereka selalu meninggi tarim, penuh barokah. Coba teman-teman ya. Lalu kemudian Idrus Romli ini membela klan Ba'lawi. Apalagi tentang sejarah Indonesia ini. Katanya ya orang-orang yang disebut Habib ini mereka juga ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Idrus Romli juga mengiyakan. Waduh, ini gimana Idrus Romlinya? Ini malah membela orang yang salah ya teman-teman ya. Allahu Akbar.
Nah, oke teman-teman, jadi banyak sekali yang kita ingin bicarakan tentang terkait ya Bapak Kiai Idrus Ramli ini yang fanatik terhadap klan Ba'lawi, yang tidak melihat sejarahnya, dan apabila ditanya oleh Qadhan Titan ini malah seakan-akan Idrus Ramli ini menutupi bahwasanya Ba'lawi inilah ya yang mereka ini memecah belah. Mereka ingin dihormati, mereka ingin dipuja-puja oleh pengikutnya. Itu bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu saya heran dengan Bapak Kiai Idrus Ramil ini kok bisa-bisanya ya yaitu membela klan Ba'lawi tersebut. Nah, teman-teman, saya juga heran dengan Ustadz Adi Hidayat, di mana Ustadz Adi Hidayat ini membenarkan ya bahwasanya para habaib ini Ba'lawi ini itu ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, mari kita simak videonya. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Bukan Habib, tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi ini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, tidak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, tidak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Nah, teman-teman, mari kita simak yaitu tentang terkait tanggapan yaitu dari Profesor Anhar Gonggong tentang terkait masalah klaim palsu oknum Habib Ba'lawi ini, bahwasanya mereka ini ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Oke, mari kita simak videonya. Ini Prof, yang Masya Allah, yang sangat penting juga nih, bahwa Pangeran Diponegoro selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu pasti saya tidak perlu lanjutkan kalau dikatakan pahlawan nasional lalu mereka katakan Diklaimnya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya, sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan. Diponegoro, ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong, pasti. Ya. Pasti bohong itu. Itu visi saya ya. Artinya itu pendapat saya, dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Ba'lawi, ya ketawa aja saya. Ketawa aja. Ya, Diponegoro dikatakan seperti itu, ya ketawa aja. Ketawa aja ya. Jangan bilang apa-apa, ketawa aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini memang satu narasi-narasi yang muncul selama ini, Prof, di masyarakat. Nah, kalau klaim-klaim ini tidak diluruskan, kan akan menjadi suatu keyakinan buat masyarakat, buat bangsa Indonesia. Dan kalau sudah memiliki keyakinan, kita akan kehilangan kebanggaan terhadap pahlawan-pahlawan kita sendiri. Jadi clear, Prof, bahwa khususnya Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Cuk Nyadin, kemudian Teku Ciditiro, itu pahlawan nasional, warga negara, warga bangsa asli, pribumi asli. Saya yakin betul akan hal itu. Yakin pribumi asli. Pribumi asli karena saya punya sumbernya. Punya sumber. Pemirsa, jadi memang semua klaim harus didasari dengan fakta sejarah. Yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mengenai ini, Prof, juga ada perdebatan ini mengenai yang namanya Sultan Hamid. Ya. Sultan Hamid. Ketawa lah gitu. Saya dimaki-maki oleh beberapa orang. Ya. Tapi begini, dan sumber itu dari mereka. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya masih di Depsos, lalu ada calon
dari Sumatera, dari Kalimantan Barat. Salah seorang diantaranya adalah Sultan Hamid. Untuk dijadikan pahlawan nasional. Lalu kemudian bahannya dari mereka, dari keluarga mereka. Dan bahan itu dari keluarga mereka lalu diserahkan ke tim peneliti di daerah, lalu dari tim peneliti daerah dikirim ke Depsos. Lalu 1 hari atau 2 hari malah kita memeriksa semua, membahas. Saya baru buka 1 halaman. Kebetulan halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ingat, pada tahun 47. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menaikkan pangkatnya dia di negeri Belanda. Oh, jadi Sultan Hamid pada tahun 47 itu ada fotonya. Ada. Dan foto itu dari mereka, dari keluarga. Tengah menandatangani sesuatu yang kenaikan pangkat beliau dari dari kolonel ke mayor jenderal. Waktu itu brigjen belum ada. Langsung dari kolonel ke mayor jenderal. Di negeri Belanda di itu. Negeri Belanda. Jadi beliau pahlawan Belanda, pahlawan nasional. saya tidak tahu, itu terserah. Tapi itu yang menjadi salah satu faktor utama bagi saya untuk mengatakan ini disingkirkan. Jadi dengan fakta itu. Jadi, dan banyak lagi sumber. Ada 2 sultan yang menghadiri timbang terima dari Ratu Belanda, yaitu dari Sumatera Timur dan dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat siapa? Dia pakaian tradisional adat, Sultan Hamid. Menurut sejarah yang Prof ketahui, siapa Sultan Hamid sebenarnya? Ya, yang saya ketahui ya memang selama ini yang pertama itu dia adalah, kalau dalam bukunya Ida Ana Agung itu memang dia termasuk, dan Ida Agung sendiri adalah wakil. Dia ketua daripada kelompok federal. Kan kita ketika itu kan terbagi, ada yang menghendaki federalisme, ada yang negara kesatuan. Dan tapi federalisme ini itu diciptakan oleh Belanda. Bandung, Kris itu ya? Iya, negara Indonesia Serikat. Iya, Indonesia Serikat. Itu. Nah, Sultan Hamid termasuk di antara orang yang paling mendukung itu. Haris. Dan dia memang sangat Belandis gitu. Memang sangat Belandis. Maka ya ketika saya lihat sumbernya, dan saya bilang pada satu ketika saya diundang oleh perwakilan Departemen Pendidikan untuk menjelaskan, saya bilang ini sumbernya dari Anda kok. Kalau Anda tidak kasih saya sumber ini, saya nggak tahu. Tapi Anda memberikan sumber ini. Tapi saya tahu bahwa memang Sultan Hamid itu memang sangat dekat dengan Belanda sebagai orang federalis. Walau Sultan Hamid jadi pimpinan BFO dalam konferensi meja bundar, tetapi ia juga berkolaborasi dengan Westerling dalam pemberontakan APRA. Pertama, pernah menjabat sebagai ajudan istimewa Ratu Wilhelmina, diangkat sebagai ajudan istimewa Ratu pada 1946. Ini adalah jabatan tertinggi yang diemban Bumi Putra dalam militer Belanda. Gitu loh. Tapi saya tahu bahwa Sultan Hamid dinaikkan pangkatnya pada saat kita sedang dikerjain oleh Belanda, ya dari Anda. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Nah, ya nggak mungkin kan. Oke ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Prof Anhar Gonggong tentang terkait masalah klaim palsu ya, teman-teman. Dan kata Prof Anhar Gonggong, kalau ada oknum-oknum Habib apabila berbicara mereka tentang mengklaim bahwasanya mereka juga ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ataupun pahlawan, maka ketawain aja gitu ya. Astagfirullah ya, teman-teman. Jadi itulah ya, mereka ini ingin membelokkan sejarah Indonesia ini. Sebagaimana mereka kalau berceramah itu, Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim, Indonesia adalah milik Tarim, dan lain-lain. Tentunya hal ini jangan dibiarkan ya, teman-teman. Ada apa ini ya? Kenapa mereka ini seperti ini ya, teman-teman? Aneh kan? Pasti ada yang disembunyikan mengenai yaitu makam palsu. Bayangkan ya, pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, itu mereka klaim sebagai Baklawi, dibaklawikan. Padahal itu adalah ya pahlawan asli, pahlawan kebangsaan kita ini ya, yaitu pribumi asli. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga heran kenapa Bapak Kiai Idrus Romi ini ya bisa-bisanya kok malah membela klan Baklawi ini. Yang dimana mereka ini ingin membelokkan sejarah, memalsukan yaitu makam. Apalagi tentang ceramahnya ya teman-teman, yang sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa-bisanya ya membela Baklawi ini? La haula wala quwata illa billah.
Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.